Halo Kak, namanya siapa dan fakultas apa? Namaku Muhammad Ikhwan Nuril Anwar, biasanya dipanggil Iwan, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Aku mahasiswa semester 3 dari angkatan 2021. Aku Adinda dari Hubungan Internasional angkatan 2021. Namaku Neo dari Hubungan Internasional 2021 juga. Namaku Nana dari Hubungan Internasional 2021. Asalnya dari mana nih Kak? Kalau aku dari Bali. Aku dari Semarang. Aku dari Nganjuk. Di sini tinggal di kos atau di mana Kak? Di sini aku merantau, jadi ngekos. Aku ngekos. Ya, aku juga ngekos. Sama ngekos juga. Kalau boleh tahu biaya kosnya berapa dan fasilitasnya apa aja Kak? Untuk kosku secara spesifik itu untuk biaya bulanannya 1.500.000 dan fasilitasnya ada AC, ada kamar mandi dalam, ada wifi, fasilitas-fasilitas seperti lemari, meja dan kasur. Gitu. Kalau aku itu 1.500.000, fasilitasnya kamar mandi dalam, terus AC, terus ada dapur juga, tapi nggak include listrik sama air. Jadi listrik sama air tuh terpisah. Kita ngisi token gitu. Aku sama, cuma bedanya aku nggak ada dapurnya aja sih. Kalau aku sendiri tuh 650 ya. Terus ada wifi juga. Terus kamar mandinya di luar. Terus kipas, aku pakainya kipas. Udah sih itu aja. Dapur juga ada sih. Ada wifi juga sih di kosan aku. Maaf lupa. Sama. Ke kampus transportasinya pakai apa Kak? Karena lumayan dekat, sekitar 800 meter dari kampus, biasanya aku lebih sering jalan kaki. Tapi kalau misalnya suasana Surabaya lagi panas-panasnya, biasanya gojek. Aku jalan kaki sih, jadi nggak bayar. Aku naik mobil itu bensin sebulan mungkin 350 kali. Kalau aku jalan kaki juga jadi nggak ada. Untuk biaya hidup masih ikut orang tua atau gimana Kak? Untuk biaya hidup, ya masih ikut orang tua. Iya, masih dikasih sama orang tua. Iya, sama ikut orang tua. Orang tua sama ada beasiswa dikit sih. Kakak sendiri per bulan di budget berapa Kak kalau boleh tahu? Budgetnya sekitar mungkin 1 juta. Itu untuk biaya hidup yang basic seperti transportasi dan biaya makan dan konsumsi sehari-hari. Iya, cukup lah intinya gitu. 2 juta mungkin. Cukup aja sih juga sama. Menurut Kakak budget segitu udah lebih dari cukup atau masih kurang? Menurutku untuk 1 juta per bulan itu yang udah termasuk biaya untuk bertahan hidup sehari-harinya udah sangat cukup banget. Cukup sih. Ya kalaupun kadang-kadang kurang, tapi sebenarnya cukup sih. Pinter-pinter kita gimana ngaturnya aja sih sebenarnya. Ya, sebenarnya cukup-cukup aja. Cuma mungkin karena sering kebanyakan keluar ya, jadi agak lebih boros gitu sih. Kalau aku cukup banget, mungkin ya sama aja sih, yang ngaturnya aja yang dibaiki. Kakak makannya beli sendiri atau masak? Jujur lebih sering beli sih, kayak kebanyakan beli di warteg atau warung-warung nasi gitu daripada masak. Menurut Kakak lebih hemat yang mana Kak? Hemat beli atau hemat masak? Kalau pengalaman sendiri jauh lebih hemat masak sih jujur. Iya. Aku kadang-kadang kalau misalnya emang lagi nggak ada duit, udah mau habis itu masak. Cuman kalau lagi ada juga tetap masak sih. Cuman kalau misalnya lagi pengen makanan di luar, tetap beli aja gitu. Ya, sama sih gitu. Ya sama, masak dan beli juga. Berarti menurut Kakak masak itu lebih hemat ya? Iya, lebih hemat. Biaya kuliah di sini termasuk mahal atau murah sih Kak? Gimana ya ngomong? Iya. Kayaknya lumayan mahal sih. Iya, lumayan sih. Kalau boleh tahu kisaran berapa Kak untuk fakultas ini sendiri? Kalau aku UKT per semester itu 7.500.000. Ya, aku juga sama. Sama. Memangnya kebutuhan untuk anak kuliah saat ini terbanyak buat apa sih Kak?
Kebutuhan sekarang kalau menurut aku itu paling banyaknya lebih ke transportasi. Apalagi kalau misalnya aku lagi butuh untuk transportasi ke tempat yang lebih jauh daripada kampus, sebagaimana aku nggak punya transportasi pribadi, aku harus mengandalkan transportasi panggilan seperti Gojek dan semacamnya. Itu yang lebih menguras daripada biaya konsumsi sehari-hari. Makan sih, makan sama nongkrong. Iya sih, makan sama nongkrong sih. Kalau aku sih makan ya karena banyak banget. Kan suka kuliner jadi makan. Kakak alasan ambil HI ini apa kak? Alasan aku ambil hubungan internasional itu karena ya aku pribadi juga suka dengan hal-hal yang berbau mancanegara dan internasional, dan aku juga suka mempelajari tentang isu-isu yang sedang beredar di bukan hanya kancah Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Kalau aku, karena aku dulu tuh awalnya pengen masuk hukum kan, cuman papa mama aku tuh nggak ngasih. Terus aku mencari referensi jurusan lain dan yang ada hukumnya, dan HI ada gitu. Ya kalau aku emang dari dulu pengen jadi diplomat, terus jadi ya udah pengen HI aja gitu. Sebenarnya sama sih, karena lihat prospek kerjanya juga kan HI bagus ya, banyak peluangnya, jadi pilih HI. Prodi HI ini mempelajari tentang apa kak? Sangat diverse karena HI juga mencakup banyak sekali disiplin ilmu seperti hukum, politik, sosial, dan budaya. Tetapi mainly kebanyakan tentang bagaimana kita mendeskripsikan, menganalisis, serta memprediksi peristiwa-peristiwa dan interaksi yang terjadi di kancah hubungan internasional, global dan internasional. Banyak belajar tentang organisasi internasional, terus belajar isu-isu internasional, terus apa lagi? Ya terus kayak bagaimana politik internasional itu berjalan, sama hubungan antar negara itu jalannya gimana gitu sih. Terus nggak sekedar hubungan aja, kita tuh juga melajarin tentang hukumnya internasional kayak gimana, ekonomi internasional kayak gimana, dan budaya. Banyak deh pokoknya HI pelajarinya. Apakah prodi HI ini udah sesuai dengan passion kakak? Aku bisa bilang prodi hubungan internasional ini sudah sangat-sangat sesuai dengan passionku karena so far di HI I had a lot of fun mempelajarin all things about HI. Aduh, pertanyaannya. Mungkin aku nggak bisa jawab iya, nggak bisa jawab enggak juga. Kalau aku iya emang udah sesuai sama passion, emang dari dulu udah suka aja sih. Kalau aku juga suka, jadi udah passion juga, karena aku kan orangnya orang yang pengen lebih tahu tuh. Enak kalau di HI, banyak soalnya yang bisa dipelajari. Menurutmu mata kuliah di prodi HI ini termasuk sulit atau mudah? Lumayan tentatif. Awal-awal aku merasa sangat sulit untuk beradaptasi dengan mata kuliah di HI. Tapi when time goes on, dibarengi juga dengan kayak guidance dari para dosen kita yang sangat-sangat sabar mengajari kita tentang bagaimana melihat dinamika hubungan internasional, aku lama-lama bisa sangat-sangat enjoy untuk mempelajari sesulit apapun itu tentang materi-materi HI. Sebenarnya enggak yang gampang banget, enggak yang susah banget juga sih. Jadi tengah-tengah aja. Ya sama sih, tengah-tengah, kayak ada yang sulit, ada yang susah gitu sih. Ya benar, sama-sama. Oke. Kalau boleh tahu mata kuliah yang tersulit apa dan yang termudah apa kak? Aku rasa untuk yang tersulit dahulu. Yang tersulit aku rasa adalah mata kuliah yang namanya pengantar globalisasi sejauh ini, karena globalisasi secara konseptual itu sangat-sangat luas dan dalam, sehingga banyak yang bisa dipelajari dan didalami di dalam konsepnya. Dan menurutku yang termudah ini mungkin nggak ada yang termudah, tapi mungkin aku bisa alihkan ke yang paling asik, sehingga asik itu membuatnya menjadi mudah, yaitu teori hubungan internasional. Kalau aku yang paling susah sih ekonomi makro. Kalau yang paling gampang menurut aku pengantar ASEAN itu enak sih, seru, belajarnya enak gitu. Kalau aku yang paling susah itu sama ekonomi makro, sama STKS. STKS itu strategi dan tata kelola strategi. Sama yang kalau baru paling mudah itu pengantar ASEAN sama hubungan internasional di Asia Tenggara sih. Kalau aku juga sebenarnya yang paling sih itu ya STKS itu, strategi dan tata kelola strategi, terus juga sama pengantar ekonomi makro. Tapi ya itu agak dikit lah, bisa lah di survive gitu. Terus yang mudah itu dari aku tuh kayak
kajian keindonesiaan itu lumayan seru soalnya. Terus juga ada HI di Asia Tenggara juga, terus ada pengasihan karena materinya tuh lebih terkait gitu, jadi enak. Pernah ngerasa salah ambil jurusan nggak Kak? Untuk aku pribadi dari awal sampai sekarang itu nggak pernah sama sekali. Very very thankful bisa di HI FISIP Unair. Pernah. Ya, aku juga pernah. Itu biasanya udah ngerasa salah jurusan itu kalau misalnya udah stres tugas, kayak mikir, kayaknya salah jurusan deh. Gitu sih. Kalau aku sendiri nggak pernah ya, karena ini udah jadi resiko aku ambil di HI ya sudah ini jadi. Gitu. Pendapat kakak tentang dosen di Prodi HI ini bagaimana Kak? Killer atau biasa aja? Kalau dosen-dosen di HI itu aku bisa bilang luar biasa sekali karena kebanyakan dari mereka memiliki mindset global strategis yang dimana mereka dalam meng-guide kita untuk melihat peristiwa-peristiwa hubungan internasional dengan pemikiran yang sangat-sangat terbuka, itu sangat cocok dengan gaya belajar serta dinamika mahasiswa yang sedang mempelajari HI tersebut. Enggak sih, enggak killer, tapi enggak yang biasa aja juga. Jadi kayak disiplin gitu sih yang paling menurut aku dosen HI itu pada disiplin gitu. Ya kalau sejauh ini dosen HI nggak ada yang killer sih, malah justru mereka fun dan disiplin juga sih. Sama mereka tuh nggak killer, cuman disiplinnya emang tegas banget gitu. Yang kakak ketahui prospek kerja di Prodi HI ini seperti apa Kak? Prospek kerja salah satu yang menjadi pandangan orang luar tentu saja HI sama dengan diplomat. Tetapi pada nyatanya prospek kerja pada HI itu sebenarnya juga bisa dikatakan sangat-sangat luas karena tidak hanya terbatas pada bekerja di instansi pemerintahan seperti Kementerian Luar Negeri ataupun diplomat. Kita juga bisa menjadi pegawai-pegawai ataupun pejabat pemerintahan di sektor lain seperti contohnya di MNC, multinational corporations ataupun di transnational corporations dan segala halnya yang sekiranya membutuhkan sebuah skill tentang bagaimana menjadi seseorang yang strategis. Diplomat. Ya kalau prospek kerja emang kita paling utamanya di diplomatnya itu ya. Tapi sebenarnya HI itu bisa kemana aja sih, karena di dalam HI kan kita juga belajar banyak, ada hukum internasional, ada ekonomi. Jadi kita sebenarnya bisa aja kok kalau misalnya mau kerja ke perusahaan internasional kayak MNC atau multinational corporation gitu. Iya, jadi di HI karena banyak pelajarinya, jadi banyak juga yang bisa diambil prospek kerjanya. Kayak jadi manajer juga ada, terus yang jadi diplomat, terus jadi jurnalis juga banyak gitu, karena kita mempelajari banyak hal ya di aspeknya. Kebanyakan alumni Prodi HI ini bekerja di mana Kak? Kalau kebanyakan yang aku tahu itu dari mereka bekerja di instansi-instansi seperti Kementerian Luar Negeri tentu saja, bahkan ada yang sudah menjadi diplomat, tapi juga kebanyakan juga bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional ataupun bahkan transnasional. Di kementerian-kementerian sih banyak yang magang juga gitu-gitu. Ya sama sih, aku tahu juga di kementerian-kementerian, karena di setiap kementerian kan pasti butuh orang dari HI ya. Sama kebanyakan yang aku lebih tahu itu kakak alumni itu pada ke MNC gitu sih. Iya benar, di MNC atau kementerian dan lain sebagainya. Kalau kakak sendiri setelah lulus pengen bekerja di bidang apa Kak? Aku jujur tidak ingin terlalu mengikuti pandangan umum ke HI sama dengan jadi diplomat ataupun Kementerian Luar Negeri. Aku lebih ingin bekerja secara secara terlepas dari anggapan itu. Mungkin aku ingin bekerja di beberapa pilihan perusahaan nasional atau perusahaan internasional seperti itu. Kalau aku pengen di Kementerian Hukum dan HAM. Ya kalau aku insya Allah ya bisa jadi diplomat di Kemenlu gitu. Amin. Lebih sama sih sebenarnya, pengen jadi diplomat aja, semoga aja nanti, amin.